Deddy Mulyadi, Pak, kemarin ya minggu lalu saya pergi ke Subang, Pak. Ya modal saya sudah keluarkan sampai-sampai saya jual nih, Pak nih. Jual anak kambing satu, Pak. Karena ini merupakan kewenangan dan kewajiban Bupati atau VLT Bupati serta kepala desa atau kepala kelurahan. Salam buat Akang yang telah sering ke Lembur Pakuan jual kambing. Insya Allah kambing yang dijualnya akan saya ganti ya. Guys, jangan lupa nanti tanggal 29 dan 30 akan ada aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi ke Gedung Sate kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri yang mempunyai akun sosmed yang bernama Fitri Amoy. Saya mengakui emang itu video saya, emang itu akun sosmed saya, tapi saya tidak merasa mengomong seperti. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Ada update terbaru nih ya, Bang Ares yang kemarin minta maaf ya. Kalian yang belum tahu, waktu itu akun TikTok ini menghina KDM dengan sebutan ta.hi. Nah, itu akhirnya minta maaf ya. Tapi hari ini baru sejaman yang lalu itu mengunggah video kontroversial lagi, di mana ngajak-ngajak demo buruh besok tanggal 29 dan 30, katanya untuk memperjuangkan buruh. Ada yang dihapus oleh KDM, yang padahal itu udah dijelasin sama KDM kemarin, udah bikin video KDM bahwa KDM nggak menghapus apapun, KDM hanya menandatangani apa yang direkomendasikan dari bupati dan wali kota. Artinya memang dari bupatinya memang nggak mengajukan angka-angka apa itu UPMSP apa-apa, nanti kita lihat lah. Itu KDM nggak menyoret, tapi malah dituduh menghapus kayak gitu ya. Dan besok katanya mau ada demo besar-besaran nih ya, tanggal 29 sama 30 di Gedung Sate. Waduh, bahkan ada yang ngancam demo di Jakarta ya. Tapi yang di demo adalah Gubernur Jawa Barat ya. Ada satu update lagi, waktu itu yang menghina KDM dengan sebutan tahi itu ya, bukan cuman akun Bang Ares, tapi ada juga akun Fitri Amoy ya. Nah, akhirnya Fitri Amoy ini muncul ke publik dan meminta maaf juga, mengklarifikasi bahwa yang ngomong itu bukan dia katanya ya. Ya nggak tahu lah kalian percaya apa enggak, kalian nanti lihat sendiri aja ya. Oke, klarifikasinya. Itu terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja ya. Let's go ya. Ya, dengan update terbaru aja KDM pagi ini ya. Ini ada yang menarik. Pak Deddy Mulyadi, Pak, kemarin ya minggu lalu saya pergi ke Subang, Pak. Saya ke sana, Pak, ya perlu modal. Ya modal saya sudah keluarkan sampai-sampai saya jual nih, Pak nih. Jual anak kambing satu, Pak, buat pergi ke tempat Bapak. Tapi sampai sekarang, Pak nih ya, udah 1 minggu ya follow back, follow up terkait laporan saya. Padahal saya mah ke Subang, Pak, nggak minta duit ya, bukan keperluan atau kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan masyarakat umum, terutama masyarakat luas di Kabupaten Bekasi, Pak. Terkait apa? Terkait sampah yang ada di Kebalen yang dibuang ke sungai. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat berolahraga, selamat berkumpul bersama keluarga, selamat bertamasya, dan selamat bekerja yang masih bekerja. Dan semoga yang hari ini dirawat di rumah sakit selekas sembuh. Yang malam gagal malam mingguannya ada harapan malam minggu depan. Mengenai pengaduan masalah sampah di Kabupaten Bekasi, barusan sudah saya telepon PLT Bupati Bekasi. Hari ini juga PLT Bupati Bekasi selepas acara di Bandung akan berkunjung ke lokasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena ini merupakan kewenangan dan kewajiban Bupati atau VLT Bupati serta kepala desa atau kepala kelurahan untuk menyelesaikan hal tersebut. Hal-hal yang lebih besar seperti nanti pengurukan sungai, normalisasi sungai, pelebaran sungai, dan saya siap support termasuk alat berat kalau diperlukan. Yang paling utama juga di Bekasi itu disiplin warga segera dibangun, karena tidak mungkin setiap masalah harus diselesaikan oleh gubernur. Semua orang harus berbagi tugas dan menyelesaikan kewajibannya masing-masing. Terima kasih ya. Salam buat Akang yang telah sering ke Lembur Pakuan jual kambing. Insya Allah kambing yang dijualnya akan saya ganti ya. Terima kasih. Iya, ini kambingnya diganti, tapi ada yang mengganjal nih di hati netizen ya. Kenapa kok hal seperti ini ya, minta bantuan ya, tapi kok ada hitung-hitungannya gitu maksudnya ya.
kok pakai diomongin sih, pakai harus jual kambing kayak gini, apalagi seminggu nggak ditanggapi katanya. Padahal kan ya gimana ya, yang lapor tuh banyak lembur pakuan, jadi seminggu itu adalah waktu yang wajar ya, karena menunggu, bayangin ribuan orang yang lapor ke sana ya, pasti masuk daftar antrian kayak gitu ya. Dan pakai ngomongin angka-angka segala ya, kambing ini, jual kambing kan ya, ujung-ujungnya ke sana akhirnya gitu loh. Netizen kan ini ke ujung-ujungnya minta ganti lah kayak gitu loh. Ya walaupun nggak secara eksplisit ngomong kayak gitu, tapi akhirnya diganti juga sama KDM ya. Ya udah ya, silakan kalian komentar aja ya, tulis aja di kolom komentar. Ini update terbaru pagi ini ya, dan kita langsung mau menuju yang topik utama tadi ya, soal oknum-oknum buruh tadi ya, yang kapan hari ngomongin KDM tai. Ini ada yang minta maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri yang mempunyai akun sosmed yang bernama Fitri Amoy. Saya mau klarifikasi. Pas waktu saya ikut demo tanggal 24 yang di Gedung Sate, saya mengakui emang itu video saya, emang itu akun sosmed saya. Tapi saya tidak merasa mengomong seperti yang ada di dalam video itu, yang menyebutkan nama kotoran Pak Dedi. Saya tidak merasa, karena di sini saya mau klarifikasi, saya capek dihujat sama netizen, dan sampai kapanpun saya emang tidak merasa ngomong seperti itu. Karena itu posisi lagi memanas, saya berusaha ngevideo di sekelilingnya, di sekeliling banyak orang, saya ngevideo, dan tapi saya tidak merasa ngomong seperti itu. Sekali lagi makasih. Buat saat ini emang saya tidak bisa membela diri karena emang tidak ada bukti, tapi emang nyatanya emang saya tidak ngomong seperti itu. Tai gitu. Ya kita udah bagikan ini ya, sekitar 2 hari yang lalu ya, itu videonya udah dihapus tapi masih udah simpan ya, masih ada disimpan ya. Lalu kita unggah waktu itu di video 2 hari yang lalu lah ya. Dan waktu itu ya ini penjelasannya ya sekarang ya, bahwa yang ngomong bukan dia, tapi kan dia upload di sosmed ya, kayak gitu ya. Dan dalam waktu yang cukup lama ya, sehari mungkin baru dihapus itu ya, setelah agak viral dihapus. Ya sama kayak yang satunya Bang Ares ya, agak viral dihapus ya. Dan ternyata rekam jejaknya Bang Ares kan kita udah bahas kemarin ya. Ternyata dia pendukungnya Anies Baswedan ya, sering nyerang KDM, bukan sekali 2 kali, seringnya sering banget ya. Kalau Fitri Amo ini nggak tahu lah, kita nggak cari, kita ngomongin ke Bang Ares ya, next ya. Tapi sebelumnya ada yang komen nih tentang Fitri Amo ini. Nih ada komentar. Guys, ya si Fitri Amoy, klarifikasi jero. Anu kamari ngagorawok ka gubernur sarua jeung si Balkatineng kamari, ya dengekeun geratah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri yang mempunyai akun sosmed yang bernama Fitri Amoy. Saya mau klarifikasi. Pas waktu saya ikut demo tanggal 24 yang di Gedung Sate, saya mengakui emang itu video saya, emang itu akun sosmed saya. Tapi saya tidak merasa mengomong seperti yang ada di dalam video itu, yang menyebutkan nama kotoran Pak Dedi. Saya tidak merasa, karena di sini saya mau klarifikasi, saya capek dihujat sama netizen, dan sampai kapanpun saya emang tidak merasa ngomong seperti itu. Karena itu posisi lagi memanas, saya berusaha ngevideo di sekelilingnya, di sekeliling banyak orang, saya ngevideo, dan tapi saya tidak merasa ngomong seperti itu. Sekali lagi makasih. Buat saat ini emang saya tidak bisa membela diri karena emang tidak ada bukti, tapi emang nyatanya emang saya tidak ngomong seperti itu. Karaos ya teh ngurukankeun netizen Indonesia mah garalak gitu. Benang mentalnya mana ya, karunya nya. Keluarga mana sih teh. Makanannya neng kedai mah lamun demo teh sing tertib, ya cariosan dijaga bisi lada. Iya, kita geser ya ke Bang Ares ya, yang ngajak demo nanti ya.
Kita mulai dari awal ya. Salah seorang pendemo aksi buruh yang menuntut kenaikan gaji menuai sorotan netizen. Menurut netizen, pendemo tersebut mengkritisi Kang Deddy Mulyadi lebih ke arah urusan personal bukan ke nilai substansinya. Tak berselang lama, Kang Deddy Mulyadi langsung merespons kritikan dari pendemo tersebut. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan sampai hari ini nih sampai malam belum juga kasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, orang memikir mana ada dia pro rakyat, yang ada dia cuma pencitraan, cuma buat konten, mikir. Buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026. Tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Orang kayak begitu masih dipercaya. Rubuhin gak nih? Gedung rubuhin gak? Buat orang yang baik hati, yang ganteng, terima kasih sudah menyampaikan aspirasinya di Gedung Sate. Berunjuk rasa sebagai bagian dari kemerdekaan berkumpul dan berserikat, serta mengungkapkan pendapat di depan umum. Saya menerima dengan baik seluruh aspirasinya. Semoga Akang senantiasa sehat, keluarganya bahagia, terus berproduksi dengan baik, industrinya semakin pesat, pasar ekspornya tertembus. Dan semoga di Jawa Barat industri semakin berkembang, sehingga kesempatan kerja semakin terbuka. Salam hormat untuk keluarganya. Selamat berlibur. Kita nanti update ya nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali atas nama akun Bang Ares ingin klarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat, terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Video viral saya berisi ujaran kebencian. Ini kemarin ya ini. Memohon maaf karena pada saat itu tanggal 23 dan 24 Desember kami sedang demo di depan Gedung Sate karena kekecewaan kami atas keputusan Bapak Gubernur. Keluarlah kata-kata kasar saya. Saya pribadi memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat. Saya pribadi pun sebagai warga Jawa Barat mohon maaf kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semua video saya atas kehilapan saya mohon dimaafkan. Karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Maaf sekali lagi atas nama pribadi seluruh warga Jawa Barat. Ada sedikit pun nggak ada niat katanya. Ini kemarin ya. Menghina Gubernur Jawa Barat. Itu hanya keluar emosian saya ketika 2 hari berdemo di depan Gedung Sate. Terima kasih. Ya, nanti ada update ya yang terbaru bahwa dia ini ngajakin demo lagi ya tanggal 29 besok ya nanti ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu, nanti ada komentar-komentar dari netizen ya. Ini pada geram semua soalnya nih, pengen ngerujak ya. Guys, jadi gini guys, gua ringkasin ya. Jadi secara keseluruhan tim main komentar menunjukkan dukungan kuat terhadap Bapak Deddy Mulyadi, tuntutan agar pelaku dihukum berat. Sama gini, komentar yang menuntut agar proses hukum tetap berlaku meskipun sudah ada permintaan maaf dengan alasan agar menjadi efek jerak dan tidak terulang lagi. Yang kedua nih, ini sering terjadi setelah berbuat, setelah viral, permintaan maaf rasa tidak tulus, lambat, dan hanya karena takut konsekuensi bahwa permintaan maaf saja tidak cukup menghapus kesalahannya. Tiga, banyak warganet yang mengungkapkan rasa sayang dan bangga terhadap Bapak Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang merakyat dan baik, serta merasa terhina atas perlakuan terhadapnya. Iya, betul ya. Gini guys, jadi banyak yang berharap seperti itu ya. Oh, jadi ini nih alasan orang ini hina KDM. Nih lihat ya, buruh minta upah layak aja, keputusannya harus ditunda-tunda, katanya tuh. Nah, dia tuh menilai KDM yang katanya pro rakyat ternyata tidak terbukti. Ya, dicaci maki, dikata-katai. Itu seperti dia ditakdirkan itu dicaci maki karena dia adalah petugas rakyat. Ternyata panutannya Rocky Gerung, dan ternyata dia salah mengartikan apa yang dimaksud Rocky Gerung. Iya, ya panutannya Rocky Gerung ya, pantas lah ya. Bang Ares giliran klarifikasi lemah katanya tuh ya. Emang betul sudah klarifikasi, kita toong yuk di akunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi atas video viral saya
yang berisi ujaran kebencian. Kami memohon maaf karena pada saat itu tanggal 23 dan 24 Desember kami sedang demo di depan gedung sate, dan karena kekecewaan kami atas keputusan Bapak Gubernur, maka keluarlah kata-kata kasar dari saya. Saya pribadi memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat, dan saya pribadi pun sebagai warga Jawa Barat memohon maaf kepada Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Semoga video saya atas kehilapan saya mohon dimaafkan, karena itu keluar dari rasa emosi yang terjadi pada saat demo buruh. Mohon maaf sekali lagi atas nama pribadi kepada seluruh warga Jawa Barat. Tidak ada sedikit pun niat saya benar-benar menghina Gubernur Jawa Barat. Itu hanya keluar karena keemosian saya ketika 2 hari berdemo di depan gedung sate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, dia sudah klarifikasi ya Bro Jen ya. Nah intinya gini, kalau banyak orang dan bergerombol kita akan jadi seorang pahlawan pemberani, tapi tidak kontrol dengan ucapan yang mengakibatkan blunder ke kita sendiri ya. Iya, betul ya. Karena banyak temennya gitu ya, mungkin gaya dilihatnya itu ya keren gitu ya, akhirnya dia teriak-teriak gitu ya, KDM Bapak Aing tai gitu ya. Mungkin dikiranya hal seperti itu keren ya, atau gimana ya menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi tolong hati-hati, jaga mulut ya. Kita punya kebencian, kedengkian, cukup kita saja yang tahu, jangan sampai diumbar di sosial media. Kenapa? Karena bisa kena pasal dan bisa kena rujak Bro Jen Indonesia. Oke guys, yuk komen di kolom komentar. Udah kena rujak gitu ya. Ini lagi ya, mau ngerujak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat, dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi. Tahnya ayo nama klarifikasi, minta maaf. Hayo atuh memberikan aspirasi teh dipikir heula, tong ngumbar kebencian kudu bahasa nu sopan, da pasti ditanggapi gitu, tapi kudu nu sopan, nu beretika, beretitude. Oke, ayo kita keluarkan semuanya aspirasi-aspirasi kita ke pemimpin-pemimpin yang lainnya juga, tapi dengan catatan seperti itu tadi. Oke? Iya itu ya, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat, dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi atas video viral saya yang berisi ujaran kebencian. Kami memohon maaf karena pada Waalaikumsalam Kang. Ya, sekarang aja minta maaf. Dan bahasa Akang itu udah ibaratnya tuh kebencian dan kasar. Ya, demo itu boleh, ya, dilindungi oleh undang-undang, ya. Dan Pak Haji Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang saya tahu dia itu pro rakyat, gitu. Jadi Akang itu pakailah bahasa itu yang santun, ya. Jangan bahasa-bahasa kotor. Kalau Akang itu punya pendidikan dan punya agama, ya. Kang, Akang mengatakan Pak Haji Deddy Mulyadi itu tidak pro rakyat. Nah, saya orang Bekasi nih Kang. Alhamdulillah Bekasi Kang. Gitu, ada kerjanya Bapak Gubernur. Dan istilahnya juga kerjanya Bapak tuh nyata, turun ke lapangan. Akang mengatakan Bapak Deddy Mulyadi konten-konten. Lah konten juga dia bermanfaat Kang. Berbagi sama orang-orang susah. Dan saya tanya sama Akang untuk buat Jawa Barat tuh bisa apa? Begitu. Apakah Akang udah isinya itu ada isinya sumbangsi buat Jawa Barat Kang?
Gitu, jangan kayak gitu. Dan kalau mau minta maaf Kang, ya kalau saya sih 50-50 Kang, memaafkan Iya. itu ya. Akang kalau mau minta maaf langsung ke Pak Haji Deddy Mulyadi, ke gubernur, datang, jangan melalui video. Akang laki-laki datang ke Pak Gubernur minta maaf gitu ya. Oke ya, salam dari saya dari Bekasi ya. Iya. Masalahnya dia beneran mau datang ke gedung sate tapi buat demo, bukan buat minta maaf ya. Nanti ya habis ini ada pernyataannya ya, yang ngajakin demo teman-temannya. Nah ini Guys, jangan lupa nanti tanggal 29 dan 30 akan ada aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi ke Gedung Sate kepada Bapak Gubernur Jawa Barat. Ingat, di aksi nanti jangan sampai ada anarkis, jangan sampai ada ujaran kebencian dan caci maki. Cukup saya sebagai contoh ketika kemarin saya berunjuk rasa mengeluarkan kata-kata kotor. Karena dalam organisasi tidak diajarkan dan tidak dibolehkan untuk memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor. Semoga nanti Bapak Aing bisa menemui para pendemo, menyampaikan argumen terkait masalah regulasi yang dikeluarkan. Karena buruh sangat mengharapkan upah layak untuk kesejahteraan buruh dan mendobrak daya beli masyarakat terhadap perekonomian Jawa Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy, Bapak Aing, karena saya sangat respect dalam video viral saya yang sudah mencaci maki, tapi beliau masih mendoakan saya. Respect, semoga saya nanti bisa bertemu dengan Kang Deddy langsung dan saya akan meminta maaf langsung kepada Bapak Aing. Oke, mantap ya. Terima kasih Bapak Aing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, mau minta maaf ya. Tapi kalau lihat track recordnya, banyak videonya yang ngata-ngatain KDM. Kalian bisa lihat di video kita sebelumnya ya. Video ini sebelumnya pas ini. Track recordnya panjang tuh, ngata-ngatain KDM. Hampir setiap kontennya tuh ada itu ngata-ngatain KDM ya. Tapi kalau dia beneran mau minta maaf dan beneran tulus ya gimana ya? Ya silakan ya. Kalian bisa komentar lah gimana ya. Apakah benar-benar tulus apa enggak kan kita nggak tahu ya. Ini ngomongin soal demo nih yang mulai salah kaprah ya. Minta gajinya itu tinggi, lalu ada hal yang dihapus oleh gubernur katanya ya. Nah, ini udah dijelasin sebenarnya sama KDM ya. Ini ya ada cuplikan-cuplikan yang protes seperti itu ya. Kita dengerin aja. Suara pekerja, suara kebenaran. Gubernur Jawa Barat, kami ingin bertanya secara terbuka dan berdasarkan hukum. Kenapa di beberapa kabupaten di Jawa Barat UMSK justru dihilangkan? Padahal aturan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tidak pernah menghapus UMSK. Perlu kita pahami bersama, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengatur mekanisme dan formula upah minimum, bukan menghapus upah sektoral. Dalam peraturan pemerintah ini, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan menetapkan upah minimum termasuk upah minimum sektoral melalui mekanisme Dewan Pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus melibatkan Dewan Pengupahan berdasarkan data sektoral dan memperhatikan kondisi ekonomi serta ketenagakerjaan. Artinya, UMSK tidak boleh dihilangkan sepihak, tanpa kajian, tanpa pembahasan tripartit, dan tanpa keputusan resmi yang transparan. Maka, jika di suatu kabupaten sektor industrinya masih ada, resiko kerja masih tinggi, dan produktivitasnya masih besar, lalu apa dasar hukumnya UMSK dihapus? Jangan sampai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 dijadikan alasan, padahal isinya tidak pernah memerintahkan menghapuskan UMSK. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025
tetap berpijak pada prinsip perlindungan pekerja. Upah minimum adalah jaring pengaman, bukan alat menekan buruh demi investasi. Menghilangkan UMSK tanpa dasar hukum yang jelas justru berpotensi melemahkan perlindungan upah dan menimbulkan ketidakadilan. Maka kami meminta Gubernur Jawa Barat membuka dasar hukum, kajian, dan risalah Dewan Pengupahan terkait penghapusan UMSK. Karena peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 jelas UMSK tidak dihapus. Yang dipersoalkan adalah kemauan politik pemerintah daerah. Maka hari ini buruh Jawa Barat mempertanyakan dasar penghapusan UMSK di beberapa kabupaten. Karena pekerja bukan budak, pekerja harus dilindungi hak. Iya. Sebenarnya daripada ngoceh kesana kemari sampai berapa menit dari panjang lebar, cari tahu dulu kebenarannya. Apakah benar KDM menghapus UMSK, menghilangkan UMSK? Ini udah kesana kemari ya, nggak ngerti masalah sebenarnya ya. Nanti dijawab sama KDM sendiri ya. Apakah benar KDM itu menghapus itu ya? Ini kesannya akhirnya kayak sia-sia gitu loh, ngomong kesana kemari pakai teori undang-undang segala macam. Orang KDM nggak pernah menghapus sama menghilangkan. aduh ini ya, ini lagi ya ada demo nih, persiapan nih. Tuh, tolong KDM jangan kabur lagi ya. 29-30 Desember 2025 ribuan buruh dari 4 penjuru mata angin akan konvoy motor akan mencari KDM yang telah mencoret-coret rekomendasi UMSK kabupaten kota se-Jawa Barat ya. Kemarin padahal udah kita jelasin, kemarin udah kita bantu up video dari Kang Deddy Mulyadi bahwa Kang Deddy Mulyadi nggak pernah menghapus UMSK ya. Tapi nggak tahu kenapa ini orang-orang ini ya. Ini maksudnya gini loh, kan ada tenaga yang dikeluarkan untuk demo besok itu ya. Ada tenaga yang dikeluarkan untuk keluar-keluar di sosmed ya. Kenapa nggak cari tahu dulu ya? Padahal udah diupload sama KDM dan udah viral, udah Mas Dewi bantu up juga ya. Konten kreator lain udah bantu up juga. Tapi keburu-buru menyimpulkan kayak gini loh. Nih, kita ulangi lagi terpaksa ya. Terpaksa kita ulangi lagi. Nih ya. Ini dengerin. Nih. Ini yang sorry. Yang mengabarkan koran Perjuangan kalau nggak salah itu ya. Ini klarifikasi dari KDM. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan dan membawa harapan. Ini saya sampaikan ya, muncul sebuah pemberitaan bahwa Gubernur Jawa Barat tidak aspiratif terhadap buruh, tidak mau menetapkan UMSK di Kabupaten Purwakarta dan melakukan ancaman demonstrasi. Perlu saya sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh usulan dari kabupaten kota sesuai dengan usulan yang disampaikan. Sedangkan Kabupaten Purwakarta UMK-nya sudah kami tetapkan dan UMSK-nya tidak ditetapkan karena tidak ada usulan UMSK. Ini saya lampirkan surat yang disampaikan oleh bupatinya, tidak mencantumkan angka-angka rupiah usulan dari UMSK-nya. Terus apa yang harus kami tetapkan? Berbeda dengan Kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang mengusulkan UMSK dan angka-angka yang harus ditetapkannya. Ini adalah bahan koreksi bagi semua, agar usulan yang disampaikan ke gubernur harus memiliki kelengkapan administratif dan dasar hukum yang kuat. Semoga kita semua bisa terus berjalan, berkarya, bekerja, berproduksi demi kebaikan bangsa. Saya tetap konsisten memegang teguh bahwa UMSK itu penting dalam penetapan buruh. Tetapi saya tidak bisa menetapkan apabila usulannya tidak ada. Clear ya. Ini kemarin padahal hari ini masih banyak yang keluar UMSK katanya KDM menghapus ya. Terus besok mau demo 2 hari 29-30. Ngapain ya? Maksudnya demo sesuatu yang sebenarnya udah clear ya.
Jadi sebaiknya ini mungkin ya nggak tahu ya kenapa kok bupati wali kota ada yang miss gitu ya soal UMSK. Apakah karena terlalu diburu-buru itu ya kan, harus cepat selesai, itu akhirnya nggak terlampir UMSK-nya seperti itu ya. Jadi memang gini aja, untuk beberapa kabupaten kota yang belum UMSK-nya belum ditetapkan, ya kalian lebih baik masukkan itu ya, masukan itu, suara-suara itu ke kabupaten masing-masing dulu ya. Jangan ujuk-ujuk semua salah gubernur, padahal gubernur nggak tahu apa-apa ini. Memang dari kabupatennya nggak ada laporan. Ini kebetulan Purwakarta ini, Om Zen, gimana Om Zen? Ya manusia tidak luput dari kesalahan ya gitu ya. Makanya KDM tadi walaupun Om Zen dekat dengan KDM ya apa, ditegur kayak gitu ya. Jadi UMSK penting, harus dilampirkan. KDM mendukung ya. Jadi KDM mendukung, terus ngapain juga buruh ini yang koar-koar nyalain KDM ya. Lebih baik kita betulin aja, kan hanya masalah administrasi kan. Ayo dibetulin lagi, UMSK-nya didorong tuh dari kabupaten agar dibuat, diusulkan angka-angkanya, distorkan ke KDM dan ditetapkan. Udah gitu aja beres ya, pakai demo-demo rame-rame segala ya. Oke. Lalu yang terakhir soal kenaikan upah ya, coba kita ada yang bahas nih ya buat penutup juga ya. Nih. Banyak yang marah saat dengar upah minimum provinsi. Katanya terlalu kecil, katanya pemerintah tak berpihak. Tapi jarang yang mau jujur bertanya, kalau upah dipaksa naik tanpa hitungan, siapa yang pertama tumbang? Ya tetap karyawan Jawa Barat. juga. UMP 2026 ditetapkan bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk mencegah kerusakan Ya, yang lebih betul. besar. Kang Deddy Mulyadi paham, keadilan bukan tentang ikut sorak-sorai, tapi berani menahan diri. Karena buruh butuh upah, namun buruh juga butuh pabrik tetap hidup. Kita sering lupa, lapangan kerja tidak lahir dari amarah, tapi dari kebijakan yang sanggup menjaga keseimbangan. Pahit memang, tapi kadang yang pahit itulah yang paling banyak menyelamatkan banyak orang. Iya, termasuk banyak pil atau obat kan pahit ya, tapi kan itu menyelamatkan. Bener, luar biasa ya kata-kata dari Bapak ini ya. Jadi kalau dinaikkan semau kita, pabriknya tumbang, kita nggak ada kerjaan nih, sama aja ya, sama aja bohong dong akhirnya kayak gitu ya. Tetap aja lah, yang dicari adalah keseimbangan ya. Oke. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.